menganalisis nilai-nilai kehidupan hikayat ya, karena ketika kita nanti akan menceritakan kembali ke dalam bentuk cerpen, itu nilai-nilai yang dihadirkan dalam hikayat teks aslinya tidak boleh bergeser ya di dalam teks cerpen. Kalau kita mau tambahkan boleh, tetapi kalau dikurangi ya jangan. Sebaiknya seperti itu dalam menceritakan kembali. Oke, kemudian langkah terakhir di proyek kita yaitu menceritakan kembali ke dalam bentuk cerpen. Kemarin sudah selesai dilakukan, hari ini kita window shopping kan, seperti itu ya. Kemudian proyek ini juga nanti akan dikomentarin teman-temannya secara window shopping itu, sehingga nanti akan menjadi perbaikan yang sempurna. Kemudian kita akan unggah hasil dari kelas ini ke web sekolah dalam bentuk flipbook ya. Oke, kita akan melakukan window shopping. Kemudian setelah window shopping kita akan menyampaikan hasil window shopping kepada teman-teman kelompok dulu, karena nanti kita window shoppingnya akan berbagi tugas. Jadi ada yang menjaga stand, kemudian nanti ada yang mengunjungi stand, karena ini setiap kelompok itu ada 6 orang ya, berarti yang menjaga 2 orang misalkan, kemudian 2 orang lagi berkunjung ke stand 1, 2 orang lagi berkunjung ke stand yang lainnya lagi, sehingga waktu yang tersedia itu akan lebih efektif. Kemudian disampaikan kepada kelompok setelah selesai, setelahnya nanti baru kita sampaikan di depan forum. Seperti itu ya untuk alur pembelajarannya hari ini. Sebelum kita melaksanakan window shopping, Bu Tuta berikan waktu 5 menit untuk mempersiapkan window shoppingnya. Jadi sebelum teman-teman lain berkunjung ke kelompokmu, silakan disiapkan betul-betul apa yang mau kamu sampaikan, sehingga nanti teman-teman yang berkunjung itu tidak miss terhadap informasi yang kamu sampaikan. Kemudian silakan juga berbagi tugas siapa yang akan berkunjung ke stand kelompok lain dan siapa juga yang akan menjaga stand sebagai petugas presentasi. Seperti itu ya alurnya, paham? Paham. Oke, silakan dilaksanakan secara dalam waktu 5 menit untuk persiapan. Ya, betul, konfirmasi lagi. Sikaya ini berarti teks hikayatnya adalah si miskin, betul? Ya, kemudian anak buah ini teks hikayatnya ya gak ketebak nih. Apa teks hikayatnya? Abu Nawas dan Botol Ajaib. Oke, para bangsawan ini berarti teks hikayatnya Indra Bangsawan. Kemudian Babu, namanya Babu banget ya. Babu ini berarti hikayatnya Bayan Budiman. Kemudian Buning itu adalah bunga kemuning. Yang terakhir hantu hang tua. Oke, sudah siap untuk window shopping? Selama waktu 15 menit silakan melakukan window shopping dengan LKPD yang kita akan bagikan setelah ini ya. Dari LKPD itu nanti diisi hal-hal yang kamu dapatkan, misalkan sinopsisnya. Kemudian sinopsisnya itu poin-poin aja ya, jadi nggak usah menuliskan paragraf poin-poin intinya aja. Kemudian nilai-nilainya, kira-kira nilai yang dominan itu apa, kemudian pesan secara umum yang ingin disampaikan dalam hikayat itu apa. Kurang lebih seperti itu gambarannya, paham? Paham ya yang harus diisi dalam LKPD? Baik, setiap kelompok akan mendapat 2 LKPD ini ya, yang nanti akan diisi informasi dari kelompok lain. Jadi yang satu digunakan untuk ke kelompok misalkan kelompok Babu, yang satunya lagi ke kelompok Buning, misalkan seperti itu. Kemudian LKPD salah lagi ini. Ini maksudnya LKPD ini. Nanti silakan aja kolom-kolom yang tersedia itu dimanfaatkan untuk menuliskan. Jelas ya? Oke. Baik, di dalam LKPD yang sudah ada di dalam kelompok kalian itu ada tulisan nama kelompok yang dikunjungi. Berarti nama kelompok yang kamu mengunjungi itu namanya apa? Itu. Kemudian nama anggota kelompok itu adalah nama anggota kelompok kalian yang mengunjungi. Seperti itu. Oke, 15 menit dari sekarang ya. Silakan mulai window shoppingnya. Nggak usah buru-buru.
teman-teman di kelompokmu ya. Kemudian sekaligus siapkan untuk presentasi di depan. Jadi yang tadi yang dikunjungi 2 kelompok, maka yang dipresentasikan cukup 1 kelompok saja ya. Oke. Berapa menit waktu yang diperlukan untuk persiapan? 5 menit ya, untuk menyampaikan informasi dan untuk persiapan presentasi. Jadi kami dari kelompok anak buah akan mempresentasikan kelompok yang baru, Bayan Budiman. Jadi di Bayan Budiman ini ada sinopsisnya. Nah, sinopsisnya tuh mengisahkan tentang seorang saudagar di negeri bernama Ajam yang bernama saudara itu namanya Kojan Maimun. Ketika akan pergi, Kojan Maimun itu berpesan sama istrinya si Bibi Zainab untuk bermusyawarah kepada burung-burung apabila mau lakuin kayak tindakan gitu. Terus ketika Bibi Zainab kesepian karena ditinggal sama si Kojan Maimun, itu duduk terus ya itu. Oke, baik, silakan dikonfirmasi kelompok Bayan Budiman, kelompok Babu. Tadi kan kalau kita pas balik dari sinopsisnya itu kurang nambahin kalau itu sebenarnya putra raja, bukan raja. Terus dia sama Bibi Zainab itu mau bersungguh. Kemudian burung piung itu dibunuh karena telah memberikan saran, dan Bayan Budiman itu dapat menarik perhatian Bibi Zainab agar tidak berselingkuh dengan cerita-cerita. Ya, Oke, terima kasih kelompok Bayan Budiman. Sekarang Bu Teta gantian yang mereview ya. Dari Bayan Budiman ini memang pesan yang paling utama disampaikan adalah pesan bagian moral ya, nilai-nilai moralnya. Jadi dalam hikayat Bayan Budiman itu nilai-nilai moral yang telah dituliskan oleh pengarang disampaikan melalui perilaku tokohnya, melalui perilaku Bibi Zainab, melalui perilaku Tiung, kemudian ada juga anak raja ya, meskipun tidak berbicara, tapi dia memiliki peran justru malah menimbulkan nilai yang dominan gitu. Oke, silakan boleh kembali. Terima kasih kelompok anak buah. Selanjutnya kelompok Babu ya. Silakan boleh ke depan kelompok Babu untuk mempresentasikan dari hikayat Hang Tuah. Siapa yang mau mewakili? Ya, oke, silakan. Oke, halo teman-teman. Jadi, seperti yang kalian tahu, nama aku Siva dan aku akan menceritakan tentang apa yang aku dapatkan dari hasil berkunjung ke kelompok hantu. Nah, di sini aku bakal ceritain isinya dulu. Isinya itu aku bakal ceritain sinopsis secara singkat aja ya. Nah, ceritanya itu diawali dengan hang tuahnya lahir ke dunia. Terus pada saat ini dia lahir dan dia tidur gitu lah pokoknya. Nah, pas waktu tidur, of course dia tidur sama bapaknya sama ibunya kan. Nah, dia tidur dan bapaknya bermimpi kalau misalkan bulan itu tuh turun ke kasurnya dan menghiasi menghiasi tempat tidurnya, dan bulannya itu berada di atas kepalanya si hang tuah. Nah, pada saat bangun tidur itu bapaknya kan kayak terhura, sedih, nangis gitu kayak oh my god, anakku spesial gitu. Nah, pada saat itu dikirimlah hang tuah itu untuk kayak diberi pendidikan gitu lebih lanjut, karena kayak siapa tahu anaknya bisa dijadiin investasi masa depan. Nah, setelah dia diberi pendidikan lebih lanjut, keren kan? Diberi pendidikan lebih lanjut, dia tuh jadilah anak yang pintar gitu. Terus dia tuh bisa banyak bahasa, kalau lah pokoknya kalian. Nah, terus dia tuh selain pintar, dia tuh juga berani gitu. Kayak dia tuh berani, ya pokoknya berani lah, pokoknya berani. Terus pada saat umur yang ke-10 tahun,
dia tuh berlayar ke negeri Cina bersama dengan teman-temannya. Nah, itu sinopsisnya. Nah, apa yang terjadi di negeri Cina? Di situ dimulai petualangan dari Hang Tuah. Jadi, isi dari cerita ini tuh intinya tentang petualangan Hang Tuah dengan teman-temannya di negeri Cina. Nanti itu banyak petualangan dan konflik di sana gitu. Oke. Gimana teman-teman dari kelompok hantu, apakah ada tambahan atau ada sesuatu yang mau dikoreksi? Baik, terima kasih Siva. Baik, karena tadi sudah presentasi semua kelompok, berarti kita sudah bisa mereview hasil dari menceritakan kembali teks hikayat ke dalam bentuk cerpen. Yang utama harus kita lakukan adalah mengenali dulu bahasa Melayu klasik ini seperti apa. Kemudian yang kedua, kita analisis nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat yang dibaca, kemudian baru kita ceritakan ke dalam bentuk cerpen. Nah, kenapa harus mengidentifikasi dulu nilai-nilainya? Karena nilai-nilai ini yang memang akan kita sampaikan kepada pembaca seperti itu. Jadi dari teks cerita hikayat aslinya tidak boleh bergeser. Kalau mau ditambahkan boleh nggak, dikembangkan boleh nggak, tentu saja boleh. Seperti itu ya. Ada kesulitan untuk menganalisis atau menganalisis nilai-nilai ataupun mungkin menceritakan kembali teks hikayat ke dalam bentuk cerpen? Sudah paham semuanya? Oke, kalau sudah paham berarti materi hikayat ini sudah bisa kita akhiri. Kita akan berganti ke materi lainnya di pertemuan selanjutnya ya. Baik. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan evaluasi. Silahkan buka link kahoot.it ya, kahoot.it.